Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng Mas Ius di sini. Sebelumnya, kita kan sudah tahu nih ya, pentingnya bijak menggunakan media itu apa aja. Terus, harus banget nih kita bijak menggunakan media, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, Mas Ius akan memberitahu tentang dampak dari penyalahgunaan media, baik dari media televisi, radio, cetak, ataupun daring. So, jangan skip video ini ya. Tonton sampai habis. Cekidot. Kita mulai dari yang pertama. Misunderstanding. Misunderstanding atau adanya ketidakpahaman dapat terjadi ketika kita salah dalam menggunakan media. Hal ini biasanya terjadi ketika kita menerima informasi yang hanya setengah-setengah saja. Hal ini juga diperparah dengan kita yang asal menyebarkan informasi atau berita yang belum jelas sumber dan datanya. Jadi, untuk meminimalisir misunderstanding, ada baiknya kita mengkonsumsi sebuah informasi secara menyeluruh. Dan usahakan mencari lebih dari satu media untuk menguatkan akan kebenaran informasi yang kita konsumsi. Menimbulkan fitnah dan kawan-kawannya. Yang kedua, dapat menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik, serta maraknya berita bohong atau hoaks. Ketika kita tidak menggunakan media dengan semestinya, terlebih media sosial, rentan akan muncul fitnah dan pencemaran nama baik. Kenapa bisa demikian? Karena kebebasan berekspresi yang kita miliki dapat membuat semua orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya mengunggah konten apapun di digital platformnya masing-masing. Yang tak jarang juga mengunggah hal-hal privasi yang tujuannya sengaja untuk menyindir, menyudutkan, bahkan memfitnah seseorang atas dasar rasa ketidaksukaan antar pribadi. Serta tak jarang juga oknum yang tidak bertanggung jawab membuat sebuah media yang isinya tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Dan ingat, hati-hati ya, karena ada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 yang berisikan tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media sosial, yang mana pelakunya dapat dipenjara paling lama 4 tahun atau membayar denda paling banyak sejumlah 750 juta rupiah. Wah, nggak mau kan? Kekhawatiran berlebihan. Intensitas kita dalam menerima informasi secara berlebihan dapat membuat tingkat kekhawatiran dalam diri kita menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam kehidupan perlu yang namanya keseimbangan, itu adalah nyata adanya. Kita ambil kasus berita COVID-19 yang terus-menerus disiarkan dan dirilis setiap harinya. Di sisi lain, memang memberikan kita informasi dan menjadikan kita tahu tentang informasi terkini. Tapi, saking seringnya kita mengkonsumsi pemberitaan tersebut, timbul rasa khawatir yang berlebihan dan membuat kita jadi bingung bagaimana dalam menjalankan kehidupan. Nah, disitulah kita perlu menyeimbangkan dengan hiburan dan informasi yang lebih santai selain pemberitaan COVID-19 yang ada. Cyberbullying. Terakhir adalah cyberbullying atau perundungan melalui media. Hal ini rentan terjadi dan dilakukan oleh remaja dan anak muda terutama di negara kita. Mulanya hanya iseng dan mengejek teman sebayanya dengan menilai fisik dan rupa, tapi lama-kelamaan menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan di dunia maya. Bahkan, dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun di dunia nyata, sudah menjadi hal yang wajar kita mengomentari orang lain di dunia maya. Selain pada anak muda, cyberbullying ini juga sering dialami oleh public figure di Indonesia yang melakukan kesalahan atau bahkan hanya sekedar berbagi momen, tapi tetap dikomentari yang tidak-tidak. Haduh, ayo kebiasaan siapa nih? Karena ingat loh ya, cyberbullying juga termasuk tindak kejahatan. Waspadalah, waspadalah. Oke, segitu dulu penjelasan Mas Ius kali ini tentang dampak dari penyalahgunaan media. Oh ya, aku buka sesi diskusi ya di kolom komentar jika penjelasan dalam video ini ada yang kurang dipahami dan kurang jelas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan nantikan video Mas Ius berikutnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Sama yang paling penting, subscribe channel YouTube ini ya. Bentuk apresiasi dan support kalian kepada Mas Ius. Dan nyalain notifikasinya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.